Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Judika bagi kita semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Minggu Judika ini, kita disuguhkan melalui firman Tuhan yang tertulis di Yeremia pasal 31, dimulai dari ayat 35 hingga ayat 37. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur, dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali kita pernah membaca puisi dari Margaret Pisbeck yang berjudul Footprints, yang diterjemahkan menjadi jejak-jejak kaki. Puisi yang ditulis karena pengalaman hidupnya. Nah, berikut saya kutip terjemahan dari puisinya yang berjudul Jejak-jejak Kaki. Suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku ini. Tuhan, Engkau berkata, ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata, pada masa yang paling sulit dalam hidupku hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Lalu Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Saudara-saudara, kisah pengalaman hidup Margaret Pisbeck dalam puisi Jejak-jejak Kaki ini hampir sama dengan pengalaman dan pertanyaan umat Allah di masa pembuangan. Apakah Tuhan tidak mengasihi umatnya lagi? Jika saya, mengapa Tuhan membiarkan umatnya menderita dalam pembuangan Babel? Pertanyaan-pertanyaan ini ketika mereka mengalami pergumulan, mereka terpukul berat dan sulit menerima kenyataan menjadi orang buangan. Bukan sebentar, namun cukup panjang selama 70 tahun. Yerusalem, kota kebanggaan, hancur menjadi puing. Bait Allah yang dikagumi sebagai simbol kehadiran Allah telah dirobohkan rata dengan tanah. Dan tak satu pun batu bertindih. Sungguh menjadi pukulan berat sebagai umat Allah menerima takluk di bawah kekuasaan Babel, dan mereka diangkut ke pembuangan. Mungkinkah Tuhan telah melupakan umatnya? Bila kita baca di pasal 31 kitab Yeremia ini berisi tentang nubuatan pemulihan Tuhan atas umatnya. Yeremia menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan umatnya. Tuhan tetap memandang mereka dari jauh dan memperhatikan mereka dari dekat. Tuhan ada dan bersama-sama mereka dalam penderitaan yang mereka alami. Tuhan mengasihi mereka dan melanjutkan kasih sayangnya yang kekal. Yeremia dalam nubuatannya
meyakinkan kembali umat Allah bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Kalau kita bandingkan Yesaya 54 ayat 7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau. Saudara-saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penyataan firman Tuhan ini disebut dengan ketetapan Allah. Dengan tegas, ketetapan Allah ini disebut melalui tema sentral bagi kita saat ini adalah ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Dengan tegas dikatakan di ayat 35 itu. Sama seperti benda-benda penerang yang Allah taruh di angkasa untuk mengatur alam semesta tidak berubah. Demikian pula janji Allah bahwa Israel tetap sebagai umatnya tidak berubah. Sama seperti manusia tak menyelami hukum-hukum alam ciptaan Allah, demikian juga misteri belas kasih Allah atas umatnya, meskipun mereka tidak setia. Ayat 37. Yang baru adalah, kalau dulu perjanjian itu dimeteraikan lewat Taurat tertulis yang ternyata terus-menerus dilanggar, kini Taurat itu ditulis ke dalam hati. Inilah benih hidup baru yang Tuhan taruh dalam hati setiap orang yang bertobat. Hanya dengan cara inilah umat Israel bisa melaksanakan Taurat dengan setia karena mengenal dengan benar Allah pemberi Taurat tersebut. Peraturan atau tatanan tetap adalah berfungsinya alam semesta. Tuhan mendeklarasikan bahwa Dia hanya akan membiarkan keturunan atau benih Israel berhenti menjadi suatu bangsa ketika alam semesta ini berhenti berfungsi atau ketika manusia mampu mengukur sepenuhnya pekerjaan Tuhan di alam semesta ini. Dengan kata lain, tidak sampai alam semesta ini akan berakhir. Saudara perhatikan bahwa Allah mengatakan keturunan Israel dan bukan Israel itu sendiri. Israel tetap menjadi sebuah bangsa melalui pendirian gereja. Segera setelah itu Israel dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Umat Israel yang membentuk gereja menjadi warga negara bangsa Tuhan. Itu terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tetapi kamu adalah suatu bangsa yang terpilih, suatu imamat yang rajani, suatu bangsa yang kudus, suatu umat milik Allah sendiri. Supaya kamu dapat memberitakan keagungan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Sebab dahulu kamu bukanlah seorang manusia, tetapi sekarang kamu adalah umat Allah. Dahulu kamu tidak menerima belas kasihan, tetapi sekarang kamu telah menerima belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Bangsa Tuhan, saudara-saudara, tidak lagi terdiri dari satu garis keturunan fisik, tetapi terdiri dari seluruh umat manusia di dunia yang percaya dan menaati suaranya. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji. Dikatakan di Galatia 3 ayat 29. Saudara-saudara, ketetapan Tuhan tidak ada berubah. Setiap kali kita melihat matahari saat siang serta bulan dan bintang saat malam, kita akan mengingat bahwa segala ketetapan Allah akan terjadi. Allah senantiasa mengingat janjinya. Jadi, jika tidak hanya diselamatkan dan diikat kembali dalam ikatan perjanjian, tetapi sekaligus dijamin oleh Tuhan sendiri. Hidup dalam jaminan Tuhan yang pasti membuat kita senantiasa hidup tenang dan penuh keyakinan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketetapan Allah yang tidak berubah ini menunjukkan kasih Allah yang tentunya sangat berbeda dengan kasih manusia yang ditampakkan dalam budaya kita sehari-hari. Budaya kita, ya, wujud mencintai terlihat ketika kita masih muda dan cantik, tapi Allah sangat mengasihi kita mulai dari yang cantik hingga tua dan tidak begitu menarik. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari juga kita mencintai seseorang saat seseorang menjadi seorang selebriti. Tapi Allah sangat mengasihi kita walaupun kiraan kita bukan orang yang tak dikenal dan bukan siapa-siapa. Di dunia ini juga kita pasti akan melihat bahwa kita mencintai karena Dia orang kaya dan yang berkuasa. Tapi Allah sangat mengasihi orang-orang miskin dan yang lemah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Itu juga adalah ketetapan Tuhan yang tidak berubah kepada kita dengan cara yang nyata. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Yohanes 15:13. Yesus menunjukkan kasihnya dengan mati bagi kita. Kita membaca dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 5 dikatakan, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita patut berterima kasih bahwa di tengah-tengah ketidaksetiaan kita, Allah menyatakan bahwa kita adalah sebagai bangsa Allah. Kita tidak mungkin mampu merubah dunia ini, tetapi kita terpanggil untuk melakukan bagian kita. Dengan roh baru ini, jawaban kita ialah kita hidup sesuai dengan firman Allah setiap hari. Bukan kita karena harus, tetapi karena hati kita dibentuk seperti cara itu. Oleh sebab itu, kita selalu diingatkan, walaupun kita jatuh ke dalam berbagai kelemahan, kekurangan, atau ke dalam dosa, Allah tetap setia pada kita. Anugerah Allah yang berlimpah-limpah dalam perjanjian baru dibangun dalam dan melalui Yesus Kristus, mengampuni, membarui, membangun kembali dan memanggil kita ke dalam hubungan yang benar dengan Allah dan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, penderitaan, jangan sampai kita mengatakan bahwa Allah itu tidak adil bagi kehidupan kita. Tuhan Allah sanggup mengubah segala penderitaan kita itu akan menjadi sebuah sukacita yang akan kita terima di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita dengan sendiri mengalami segala pergumulan kehidupan kita. Dia akan menuntun, membimbing kita supaya kita tidak terjatuh, tidak tergeletak, ya. Sama seperti apa yang dikatakan di Mazmur 43 ayat 1, berilah keadilan kepadaku ya Allah, sesuai dengan nama minggu kita, Minggu Judika. Judika dalam hal ini berarti sungguh-sungguh percaya akan ketetapan Tuhan pasti. Ya dan amin itu mencerminkan karakter Allah itu sendiri yang tetap setia dalam kasih-Nya memberkati seluruh kita umat-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, dengan rasa syukur kami Tuhan, dalam hidup kami menerima kasih karunia Tuhan yang dibenarkan oleh karena iman kami kepada Engkau. Sungguh-sungguh percaya bahwa ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Perbaharuilah kami sebagaimana Engkau memperbaharui umat-Mu, supaya kami sungguh-sungguh diperbaharui oleh kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kami, sehingga kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok di kemudian hari. Tetapi yang kami tahu adalah kasih Tuhan akan terus membimbing dan menuntun kami, jemaat-Mu, umat-Mu, melangkah dalam kepastian iman dan pengharapan yang hidup daripada Engkau. Tuhan tolong kami senantiasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa seraya bersyukur. Amin.